Dan ketika orang-orang beriman melihat pasukan Ahzab itu pasukan yang berkoalisi banyak gitu ya, kumpulan kabilah gitu. Mereka berkata, inilah apa yang pernah dijanjikan Allah dan Rasulnya, dan benarlah Allah dan Rasulnya. Sehingga tidaklah hal itu menambah bagi mereka kecuali iman dan kepasrahan. Ini kondisi sahabat ketika dalam keadaan tertekan. Kayak gimana kondisinya, ceritanya? Ceritanya sahabat waktu itu lagi mengalami musim kemarau. Musim banyak panen yang gagal. Dagangan gak laku. Sehingga sahabat-sahabat yang kaya juga miskin. Apalagi yang miskin. Untuk makan itu susah banget. Dan di zaman itu memang benar-benar kalau dibilang susah, benar-benar susah. Gimana gambaran susahnya? Sampai Nabi mengikat batu di perutnya. Ada beberapa cara Nabi menahan lapar. Salah satu caranya Nabi akan duduk dalam keadaan bersandar, gak kuat lagi menegakkan punggung. Cara yang lain melipat tubuhnya kayak orang lagi ruku atau sujud untuk menahan rasa lapar. Cara yang paling berat lagi kalau udah gak ketahan lagi, diikatlah batu di perut. Seolah-olah batu itu makanan yang masuk ke dalam perut sehingga menahan lapar. Ketika beliau ruku dan sujud, kedengaran suara gesekan batu. Karena kan di dalam jubah tuh pakai batunya di perut. Bukan caper-caperan, gua tuh zuhud loh, lihat nih batunya banyak nih. Nggak gitu sih. Ditaruh di dalam jubah, pakai jubah, sholat. Begitu sujud dan ruku, kedengaran suara gesekan batu. Terus Aisyah nanya, ini suara apa dipegang sama Aisyah? Pas dilihat sama Aisyah, Aisyah nangis. Kayak gimana Nabi gak pernah komplain, gak pernah ngeluh, padahal selapar itu. Dan beliau gak pengen istrinya tahu kalau beliau tuh lapar banget, membuat istrinya sedih. Sehingga ditutup dengan jubah. Begitu istrinya maksain pengen cari tahu ada apa sih Rasul, udah gak apa-apa. Dipaksain, nangis Aisyah. Ya Allah, betapa dosanya saya membiarkan suami saya kelaparan kayak gini. Tapi mau masak apa, gak ada apa-apa di dapur. Nih Nabi nih. Jadi benar-benar dalam kondisi lapar, haus, susah, gak ada apapun. Tiba-tiba ada berita, orang-orang kabilah Arab berkumpul dengan banyak kabilah pengen nyerang kota Madinah. Dibantu sama orang-orang Yahudi yang di dekat kota Madinah. Ini ujian yang luar biasa. Kayak di Palestina, di Gaza, dapat berita bahwa Israel akan melancarkan serangan udara dan darat kayak dulu sekitar 2010. Serangan di bulan Ramadan selama 50 hari itu. Itu kan ancaman yang luar biasa. Kita nonton di TV aja kayaknya jantung kita gimana gitu. Gimana yang ngalamin coba. Mereka tidur malam hari itu mungkin tidur terakhir buat mereka, setelah itu gak akan bangun-bangun lagi. Dan gak tahu juga mungkin apartemen mereka yang akan runtuh. Ketika tidur itu udah saling maaf-maafan. Ini mungkin malam terakhir kita bareng-bareng, setelah ini kita insya Allah bertemu di surga. Benar-benar ancaman yang luar biasa. Ditambah lagi dari dalam kota banyak orang-orang munafik ngegembosin, memprovokasi. Selalu kayak gitu kondisi kaum muslimin, dimanapun kayak gitu. Ada aja orang dalam yang memanfaatkan situasi kaum muslimin dalam keadaan tegang, mereka malah merusak suasana. Ini kondisi ketika walamma ra'al mu'minuna al-ahzab. Ketika mereka melihat pasukan musuh yang sangat banyak mengelilingi kota Madinah. Dan kalau musuh itu masuk ke dalam kota Madinah, gak akan memberikan ampun, habis semuanya. Karena musuh-musuh itu kalau masuk suatu kota, mereka akan menghancurkan rumah, membakarnya, merusak ladang, dan mengambil harta-harta, bahkan sampai anak kecil juga gak diampuni. Itu karena yang terjadi di Suriah dan di Palestina. Sampai anak kecil juga gak diampuni. Salah apa anak kecil kayak yang terakhir serangan di Idlib kemarin nih, rumah bersalin diserang. Memang orang bersalin salahnya apa? Memang orang bersalin mau nembak-nembakan gitu. Tapi kayak gitulah sifat dari musuh. Ahzab, pasukan-pasukan koalisi dari berbagai macam kabilah. Kalau sekarang negara, itu kan ujian yang luar biasa nih. Tapi apa yang dirasakan oleh orang-orang yang beriman? Qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluh. Mereka malah bilang, ini nih yang dulu dijanjikan Allah dan Rasul. Kalau orang Suriah bilang, ini nih yang disebutin di dalam hadis Nabi, bahwa nanti ketika terjadi huru-hara akhir zaman, iman adanya di Syam. Iman adanya di Syam. Syam itu yang mana? Suriah, Yordania, Palestina, sebagian kecil dari Turki, Lebanon. Iman adanya di Syam, pusatnya di Suriah.
Dan terbukti dalam kondisi kayak gitu juga mereka masih ngafal Quran. Kita kadang-kadang pilek dikit gak masuk kampus, gak masuk sekolah ya. Ini dalam kondisi perang masih ngafal Quran. Dan kadang-kadang mereka pergi ke tempat ngafal Quran, masjidnya dihancurkan, gak pulang lagi tuh. Yang lebih berat bukan anaknya, orang tuanya melepaskan anaknya dalam kondisi perang, pergi ke masjid untuk ngafal Quran, di mana masjid itu banyak banget jadi target serangan bom udara. Itu kan orang tuanya luar biasa tuh perasaan mentalnya, bisa melepaskan anaknya ke masjid. Saya aja ngelepasin anak ke pesantren itu gak tega. Duh, berapa lama tuh baru bisa dikunjungin? Sebulan sekali babah, kata anak-anak. Wah, sebulan sekali. Gak jadi deh, gak usah pesantren, mending di rumah aja. Gak tega gitu teh. Gimana melepaskan anaknya ke masjid yang mungkin akan diserang setiap saat, kapan aja. Ini iman. Kok bisa kayak gitu? Apa yang menjadikan mereka wales dalam kondisi lebih berat dari kita? Nah kita masalahnya lebih ringan, harusnya lebih wales dari mereka. Jadi makin ditekan, makin yakin sama Allah. Makin banyak masalah, makin yakin sama Allah. Makin berserah kepada Allah. Kok bisa kayak gitu? Ada orang yang ketika makin banyak masalah, makin ragu sama Allah. Ini Allah maunya apa sih? Gitu kan? Ketika makin banyak masalah, makin kayak mempertanyakan takdir dan ketentuan Allah. Kenapa kok saya yang ngalamin ini? Kenapa saya dari dulu gak selesai-selesai masalahnya? Kenapa justru setelah saya berhijrah malah banyak masalah? Kenapa para sahabat sebaliknya? Makin dikasih ujian, makin wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Gak bertambah kecuali iman dan kepasrahan. Jadi dikasih ujian malah makin yakin sama Allah, bukan makin ragu. Misalnya dia ganti nih model transaksi dagangnya, bisnisnya. Yang tadi mungkin syubhat atau haram, sekarang dia pakai model transaksi bisnis yang halal aja deh, yang aman-aman aja. Gara-gara transaksi yang halal malah banyak masalah. Masih mending kalau masalahnya cuman berkurang income-nya. Ini malah ditipu orang lah, rugi segala macam. Mulai mempertanyakan, nih bener gak ya saya ngambil jalan yang syariat segala macam, kok malah makin susah nih kelihatannya. Kenapa kita ketika diuji malah jadi ragu sama Allah? Kenapa saya katanya kalau misalnya saya jujur, saya akan dapat kebaikan. Ini gara-gara jujur malah gak lulus. Ya mungkin gak belajar tapi jujur. Yang satu lagi yang gak jujur malah nilainya bagus mungkin. Misalnya gak belajar tapi dia dusta. Kenapa para sahabat ketika diuji malah makin yakin sama Allah? Malah makin pasrah kepada Allah. Karena mereka pegang janji Allah. Itu salah satu tipsnya. Kalau kita pengen tetap woles pas menghadapi kesulitan, pegang janji Allah. Makin kita kuat pegang janji Allah, diuji, kita makin pasrah sama Allah. Ya Allah, saya akan yakin sama Engkau memegang janjimu. Ketika diuji, saya berharapnya balasan dari Allah, pertolongan dari Allah. Kayak yang pernah saya sampaikan dulu, kalau kita dapat musibah, yakinlah kepada janji Allah. Siapa yang membaca doa yang diajarkan Nabi, nanti Allah akan ngasih ganti yang lebih baik gitu kan ya. Allahumma ajurni fi musibati wa khluf li khairam minha. Ya Allah, beri saya pahala dalam musibah ini, beri saya ganti yang lebih baik darinya. Kalau kita pegang banget dengan janji Allah lewat doa ini, kita ketika dapat musibah setidaknya gak akan panik habis-habisan. Gak akan putus asa dalam menunggu pertolongan Allah. Setidaknya kalau gak bisa woles-woles amat, gak bisa tenang-tenang amat, minimal gak panik habis berlebihan. Kalau musibahnya musibah kematian, gak bikin kita meratapi kematian. Kenapa? Kita pegang janji Allah SWT. Makanya kan ada cerita seorang ayah yang diberi musibah dengan wafat 2 orang anaknya. Anak laki-laki pertama meninggal. Dia bilang innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Anak laki-laki kedua meninggal. Dia bilang innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semua ini milik Allah. Allah yang memberi, Allah juga yang mengambil kembali. Suka-suka Allah, pasrah gitu. Nerima, ridho dalam bahasa agama. Bukan ikhlas ya. Kalau ikhlas itu dalam bab ibadah. Kalau dalam bab takdir namanya ridho. Raditu billahi robba. Saya ridho deh dengan ketentuan Allah, itu namanya ridho. Bukan yang ikhlas ya. Ikhlas apaan? Orang gak lagi ibadah kan? Lagi ada musibah. Jadi bukan yang ikhlas ya, bukan. Tapi yang ridho ya. Kalau mau lebih tepat nih, tapi gak apa-apa deh.
pakai bahasa kita aja. Tapi kalau mau lebih tepat maknanya yang ridho ya, sing ridho ya gitu, bukan sing ikhlas. Karena ikhlas itu ibadah ritual. Nah, dia ridho tuh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang ketiga, meninggal juga. Dan dia mulai agak ragu nih. Kok gini-gini amat ya? Suatu malam dia bermimpi, dua anaknya itu, dalam mimpi itu ayah ini mau jatuh ke sebuah jurang yang di bawahnya api, kayak api neraka gitu. Ditarik sama dua anaknya, cuman gak kuat. Kata mereka, seandainya adik ada di sini pasti bisa narik nih, bisa nyelamatin ayah. Kalau adik ada di situ, kenapa cuma dua yang nolong? Karena dua itu yang dia ridho, yang satu lagi gak ridho. Akhirnya cuma dua orang yang bisa nolong dia di akhirat. Bangun dari mimpi dia sadar, oh ternyata justru Allah pengen nolong dia di akhirat dengan musibah itu. Dan buat anaknya juga kebaikan nanti di akhirat masuk surga. Akhirnya dia bilang innalillahi wa inna ilaihi raji'un, astaghfirullahalazim. Hidup kadang kayak gitu. Ketika kita pegang janji Allah, ada sesuatu yang kita tunggu di dalam kesulitan hidup kita, sehingga buat kita selalu punya harapan. Tapi kalau kita gak pegang janji Allah, kita gak nunggu apa-apa kecuali mengeluhkan keadaan kita, dan itu bikin kita lemah. Ditolak yang pertama, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, beri saya yang lebih baik darinya. Nemu nih, ditolak lagi. Lebih cantik tapi nolak juga, kan lebih sakit ya. Lebih cantik ditolak lebih sakit. Ya Allah, beri yang lebih baik lagi. Makin lama makin di puncaknya rasa sakit yang udah gak tahan, diterima. Nih happy ending nih. Ada gak ya yang kayak gitu ya? Kalau jarang ada, berarti belum mempraktekkan jurus ini nih. Kalau pengen kayak gitu, coba tes deh. Cuman kalau ngetes Allah tahu sih ya. Coba deh praktekin, bukan ngetes, praktekin. Nanti pasti kita akan ngelihat hasil yang luar biasa. Jadi pegang janji Allah. Saya kalau nggak selalu sih, kadang-kadang nih, terutama hal-hal yang masih mampu. Ada musibah kecil, langsung berpegangan pada janji Allah. Nah, ntar Allah ganti yang lebih baik. Tapi itu harus dengan bahasa hati ya, bukan dengan lisan doang nih. Wa khluf li khairam minha. Hati nggak percaya. Allah kan bermuamalah, berakad dengan kita lewat hati itu teman-teman. Allah nggak berakad dengan kita lewat lisan doang. Makanya niat itu kan sesuatu yang terbersih di dalam hati. Walaupun dalam prakteknya ada mazhab yang mengucapkan, ada mazhab yang tidak mengucapkan. Yang jelas secara definisinya terbersih di dalam hati. Innamal a'malu binniyat. Terus Nabi menunjukkan dalam riwayat yang lain, Nabi menunjukkan ke dadanya atau hatinya. Artinya Allah berakad dengan kita itu dengan hati. Jadi kita kalau mau ditolong Allah, katakan kalimat itu dengan benar-benar yakin di hati kita. Wa khluf li khairam minha. Emang yakin saya Allah bisa ganti nih. Yakin. Gimana caranya? Itu bukan bagian kita, itu bagian Allah. Bagian kita berharap, bagian Allah memberikan cara. Jangan sampai kita mengambil bagian Allah. Pasti kita akan kebingungan. Orang kita bukan Tuhan. Mengambil bagian Allah apa? Harus jelas caranya. Kalau nggak jelas nggak percaya. Terlalu logis. Akhirnya nggak lagi ada ruang untuk kita berharap kepada sesuatu. Jangan mengambil bagian Allah. Gimana caranya? Ya terserah Allah. Yang penting saya berharap Allah ganti yang lebih baik. Ikhtiar urusan kewajiban kita kepada Allah. Bukan cara itu. Kewajiban kita kepada Allah. Ikhtiar itu dalam agama kayak ibadah. Sholat, puasa, zakat. Bukan jalan untuk menemukan suatu kebaikan. Karena Allah yang menentukan. Kadang-kadang kita ikhtiar ini jalannya dari yang lain. Kita ngejar, ternyata dapatnya justru yang kita sering pakai curhat. Kan beda-beda kan cara Allah ya. Kita ngejar, gak berhasil, curhat lagi ke teman kita di sebelah. Ternyata dia, bukan dia yang jadi sama dia, kita jadi sama dia gitu maksudnya. Ini artinya emang Allah yang punya cara. Asbab, subul. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami yang akan tunjukkan kepada cara-cara menuju kepada kebaikan. Subul, bukan cuma satu. Kalau satu sabil, ini berarti Allah yang punya cara. Ya Allah, beri saya ganti yang lebih baik. Saya yakin banget nih. Kata teman kita, caranya gimana? Kayaknya mustahil deh. Allah punya cara.
Allah bisa mendatangkan sesuatu dengan cara-cara yang kita mengerti, ilmiah, logis. Bisa yang dengan cara yang kita nggak ngerti, nggak ilmiah, nggak logis. Bisa juga dengan sebalik dari apa yang kita ngerti. Kita ngertinya gini, Allah bikin yang sebaliknya. Allah punya banyak cara. Contoh, Allah mendatangkan kita, melahirkan manusia itu dari pasangan ayah dan ibu. Ilmiah, logis, bisa dijelaskan secara keilmuan. Tapi Allah juga bisa mendatangkan seorang anak tanpa ayah seperti Isa dari rahimnya Siti Maryam yang suci. Atau bisa juga mendatangkan seekor onta bukan dari induknya tapi keluar dari batu seperti ontanya Nabi Solih. Allah bisa mendatangkan segala sesuatu dari cara-cara yang yahtasib aula yahtasib. Yang kita mengerti atau kita tidak mengerti. Makanya Allah mengatakan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah kasih rezeki dari jalan haitsu la yahtasib, yang enggak pernah kalian duga. Berarti kalau masih keduga bukan itu jalannya. Bisa sih kayaknya jalan ini, bukan itu. Bisa sih ini, bukan itu. Terus jalannya apa? Yakin, itulah jalannya. Allah yang akan mendatangkan dengan surprise. Kayaknya surprise itu lebih seru sih. Dan surprise Allah itu emang pasti. Kalau surprise teman kita pas kita ulang tahun, kenapa ya hari ini kok biasa-biasa aja ya, enggak ada yang ngucapin, enggak ada yang ngasih hadiah misalnya ya. Kita masih berharap, mungkin mereka pengen ngasih surprise. Nanti malam-malam tiba-tiba saya masuk ke rumah, saya buka pintu rumah saya, tiba-tiba orang udah ngumpul semua di dalam rumah, terus ngasih surprise happy birthday gitu, balon segala macam, gitu-gitu deh. Bisa. Tapi apakah itu terjadi? Belum tentu. Pas kita pulang ke rumah udah siap-siap gitu. Gua mah nggak akan kaget lah, yang gitu-gitu pasti udah disiapin. Buka pintu, ngelihat ke dalam, jalan pelan-pelan, nyalain lampu, kosong, nggak ada siapa-siapa. Manusia bisa gitu banget kan? Teman kita atau pasangan kita berpikir pasti dia ingat lah, nggak mungkin dia nggak ingat hari jadian kita atau hari putus kita terus jadian lagi atau hari lahir lah minimal, pasti dia ingat. Tapi belum tentu dia bisa ngasih kita surprise seperti yang kita harapin. Kalaupun dia ngasih surprise, kadang-kadang kado atau hadiahnya itu nggak seperti yang kita harapin, biasa-biasa aja ternyata. Mungkin dia lagi nipis keuangannya, nggak punya modal apa-apa, ya udah ngasih apa yang ada aja, pulpen, permen. Nah, Allah nggak gitu. Allah kalau ngasih surprise itu benar-benar ngasih dan buat kita benar-benar ngerasa beruntung kalau kita percaya. Makanya berakatlah dengan Allah lewat hati. Hadza ma wa'adanallahu wa rasuluh wa sadaqallahu wa rasuluh. Benarlah Allah dan Rasul. Hasbiyallah atau apapun ucapan-ucapan belief, termasuk wa khluf li khairam minha, beri saya ganti yang lebih baik darinya. Tapi kita berakad itu dengan hati. Allah tunjukin tuh. Ini yang bisa bikin kita sedikit lebih tenang atau banyak bisa dapat ketenangan kalau kita dalam kondisi yang sulit.